Ya, salah satu yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan, ya bulan suci Ramadan ini adalah kita berlomba-lomba untuk melakukan infak, zakat dan sedekah. Ya, juga mungkin sekarang juga digalakkan dengan wakaf misalnya. Ini merupakan momentum ya yang sangat baik. Mas Bambang, potensi zakat kita ini menurut data di Basnas itu mencapai ya untuk zakat itu 270 triliun. Rasa takut terjadi bukan karena kenyataan yang terjadi, tapi karena bayangan di pikiran pada apa yang akan terjadi. Makasih ya. Melihat sekali lebih baik daripada mendengar ratusan kali. Mempraktekkan sekali lebih baik daripada melihat ratusan kali. Bukan mimpimu yang harus mengecil. Kemampuan dan keberanianmu yang harus membesar. Berani memulai hal baru, yakini segenap kemampuanmu. Awali mimpi besarmu, awali usahamu dengan mengajukan kredit usaha rakyat sekarang juga. Jamkrindo, solusi UMKMK menuju sukses. Saya percaya. Saya bisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Bambang Sadiono dari Bangsa TV yang mudah-mudahan bisa mencatat prestasi dan memberi inspirasi, mendorong motivasi. Kami sedang mempersiapkan beberapa video untuk program Ramadan Penuh Makna dengan mewawancarai para tokoh publik untuk menyampaikan semacam saran atau nasihat ya, cara menjalani ibadah di bulan Ramadan ini dengan tetap produktif dan tetap kreatif. Saya beruntung saat ini bersama dengan seorang tokoh, Dr. Andes Haji Zainud Tauhid Saadi MSc. Jabatannya adalah Wakil Menteri Agama Republik Indonesia. Apa kabar Pak Zainud? Alhamdulillah sehat Mas Bambang. Iya. Ini ya di tengah-tengah suasana Ramadan ini kelihatannya masih kita harus juga beraktivitas untuk melawan pandemi COVID, antara lain dengan program vaksinasi. Nah, sekarang mungkin Bapak bisa terangkan apakah masih ada kontroversi mengenai vaksin maupun proses vaksinasi ini. Bahkan ada yang mengusulkan apakah kalau di bulan Ramadan vaksinasinya sebaiknya dilakukan malam hari. Monggo Pak Zainud. Terima kasih Mas Bambang, saya diundang pada acara yang sangat baik ini di Bank TV ya, inspirasi untuk masyarakat Jawa Tengah terkait dengan masalah vaksin. Ya semoga tidak ada lagi kontroversi tentang vaksin ya. Sebenarnya kalau kita berpikir secara jernih ya, tidak perlu ada polemik terkait dengan masalah kehalalan vaksin ini, karena baik yang memberikan fatwa halal maupun yang tidak, itu kesimpulannya boleh digunakan vaksin ini.
yaitu vaksin AstraZeneca, ya, boleh digunakan. Karena dalam situasi darurat, ya, dalam situasi darurat itu sesuatu yang hukum asalnya dilarang, sesuatu yang hukum asalnya haram itu bisa dibolehkan karena ada ilat atau ada sebab-sebab yang membolehkan untuk hal itu. Apalagi misalnya ini berkaitan dengan situasi darurat pandemi COVID-19 yang mengancam jiwa, keselamatan ya umat manusia, sehingga segala ikhtiar untuk menangkal atau menyelamatkan jiwa manusia itu harus diutamakan atau didahulukan, sehingga ini merupakan kewajiban agama yang sangat mulia. Oke. Nah, lalu proses vaksinasinya, Pak, kan ada yang memang mengatakan ini bisa dilaksanakan, tidak membatalkan puasa. Tetapi ada juga yang mengusulkan biar lebih aman lagi dilakukan malam hari. Gimana, Pak? Iya, sebagian besar ya, bahkan hampir ittifaq ya para ulama itu membolehkan vaksin pada saat berpuasa Ramadan, ya. Artinya pada siang hari, dan itu tidak membatalkan puasa. Ya. Hukum melakukan vaksinasi ya, COVID-19 bagi umat Islam yang sedang berpuasa ya dengan cara menginjeksi ya intramuskular ya, itu boleh ya sepanjang tidak menyebabkan bahaya atau menyebabkan doror. Ya, para ulama sepakat bahwa suntikan intramuskuler itu atau intravena itu tidak membatalkan atau orang yang sedang berpuasa. Ya, selama memang itu tidak mengandung gizi yang bisa meningkatkan stamina dan sebagainya begitu ya. Lalu kalau ada yang minta malam hari itu bisa dilayani atau tidak, Pak? Ya, tergantung dari petugasnya. Tapi kalau bisa dilaksanakan siang hari ya kenapa harus malam hari? Karena itu tidak membatalkan gitu, tidak membatalkan puasa. Ya. Ini mungkin untuk mantep-mantep saja gitu kira-kira. Ya, harus semuanya ada dasarnya lah. Jangan kemudian kita beragama itu karena perasaan gitu ya. Karena hal-hal yang membatalkan puasa itu ada ketentuan-ketentuannya. Pak Wakil Menteri, ini kelihatannya kan tren pandemi ini sudah ada tanda-tanda landai ya. Mudah-mudahan Ramadan ini juga sudah mulai berkurang. Apakah itu berarti kita sudah mulai normal, baik untuk kegiatan-kegiatan Ramadan ini? Mulai mungkin salat tarawih, bahkan sudah bisa tarawih keliling dan sebagainya. Gimana ini, Pak? Memang pemerintah sampai saat ini belum mengeluarkan ketentuan terkait dengan protokol kesehatan yang berkaitan pencegahan COVID-19 di bulan Ramadan ya, sehingga tentunya saya belum berani menyampaikan tentang boleh tidaknya masyarakat melakukan kegiatan amaliyah ubudiyah di bulan Ramadan. Tapi benar yang disampaikan oleh Mas Bambang ya, sekarang ini ya suasananya sudah mudah-mudahan terus melandai dan masyarakat juga sudah aware ya, masyarakat sudah memiliki pemahaman terkait dengan bahayanya COVID ya, sehingga misalnya sholat Jumat di masjid pun sudah dibuka ya, sholat berjamaah fardu ya di masjid di mushola juga sudah diperbolehkan. Saya ya berharap mudah-mudahan bulan puasa ini amaliyah ubudiyah pada bulan Ramadan seperti sholat tarawih berjamaah ya, kemudian sholat fardu berjamaah, tadarusan, dan kegiatan-kegiatan yang itu menjadi amal ibadah yang baik itu mudah-mudahan sudah mulai dibolehkan. Ya, tentunya dengan tetap ya secara ketat menerapkan protokol kesehatan ya, menjaga jarak yang aman, mencuci tangan ya, kemudian memakai masker dan sebagainya.
Tapi sekali lagi kita menunggu ketentuan yang nanti akan dikeluarkan oleh pemerintah. Insya Allah mudah-mudahan dalam waktu dekat ini. Ya, dan mungkin pertanyaan berikutnya setelah nanti puasa Ramadan itu kan pelaksanaan sholat Idul Fitri. Nah, harapannya apakah juga bisa sudah normal, bisa sholat di lapangan dan sebagainya itu? Mungkin kalau dibilang seperti pada masa-masa sebelum pandemi mungkin tidak ya. Tapi normal dalam pengertian sudah boleh dilaksanakan sholat Idul Fitri ya berjamaah di masjid, di musola, di lapangan. Itu harapan kami tentunya itu juga sudah boleh dilakukan, tapi tetap dengan menerapkan protokol kesehatan ya. Ya. Baik Pak, sekarang kita berpindah ini. Ini kan biasanya bukan Ramadan bukan saja bulan ibadah gitu ya. Biasanya juga di dalam pergaulan sosial politik ini juga dimanfaatkan untuk merajut kembali ya situasi yang mungkin agak ramai, agak gaduh ini. Apakah pemerintah juga akan memanfaatkan untuk agak jeda, merenung, merukunkan kembali dan sebagainya, gitu. Bagaimana Pak Zainud? Iya, salah satu hikmah bulan puasa itu adalah dapat menumbuhkan rasa cinta, rasa sayang, ya, rahmah. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan, Syahrul Ramadan fi awwalihi rahmatun wa fi awsatihi maghfirah wa akhirihi idkum minan nar. Artinya bulan puasa Ramadan itu awalnya adalah rahmah. Rahmah itu penuh dengan rasa cinta kasih, ya, kasih sayang kepada sesama umat manusia. Jadi salah satu hikmah yang saya katakan itu adalah bagaimana puasa itu bisa menumbuhkan empati, menumbuhkan rasa sayang, rasa cinta. Nah, inilah harapan kami itu bisa dimanfaatkan, ya. Kita terus melakukan silaturahmi untuk membangun ya ukhuwah, baik ukhuwah Islamiyah, ya, ukhuwah wataniyah atau ukhuwah kebangsaan, ya. Misalnya dengan melalui salat berjamaah tadi, ya, kemudian tadarusan bersama, saling mendoakan, ya, sehingga itu menumbuhkan cinta, ya. Dan benar, ini pun kita berharap bahwa ketika semuanya terbangun rasa kasih sayang antar sesama umat Islam dan umat manusia, itu persatuan, ya, soliditas, ya, itu lebih kokoh, ya. Mudah-mudahan ini menjadi momentum untuk melakukan rekonsiliasi nasional, gitu ya, melakukan persaudaraan kebangsaan yang lebih kuat dan utuh. Gitu. Pak Zainud, ada juga ulama yang menyarankan karena bulan Ramadan ini bulan yang mustajab untuk berdoa, gitu ya, mengajak seluruh bangsa Indonesia terutama yang Muslim untuk berdoa supaya kita segera terhindar dari pandemi COVID ini. Apakah ini dari pemerintah juga akan menganjurkan atau mengajak untuk melakukan hal itu? Ya, saya kira benar Mas Bambang, ya, bahwa bulan puasa ini kesempatan emas kita untuk takarrub, ya, mendekatkan diri kepada Allah. Karena pada saat bulan Ramadan itulah pintu-pintu langit itu dibuka, ya, sehingga doa-doa yang kita sampaikan, ya, kita munajatkan kepada Allah itu mudah-mudahan diijabah, ya, termasuk bagaimana doa kita untuk keselamatan bangsa, ya, untuk kesejahteraan umat manusia. Ini mudah-mudahan pada bulan puasa itu melalui takarrub, mendekatkan diri kita kepada Allah, itu mudah-mudahan Allah mengijabah semua doa-doa kita. Dan tentunya doa yang utama adalah yang sekarang kita hadapi, musibah besar, musibah global yang bukan hanya menimpa bangsa Indonesia, tapi menimpa seluruh
umat manusia di dunia ini mudah-mudahan segera diangkat oleh Allah, ya, yaitu wabah COVID-19 ini. Pak Zainud, apakah kalau pandemi COVID ini sudah mulai melandai, tahun ini bisa nggak mulai ibadah haji dan umroh itu juga mulai dilaksanakan lagi? Iya, Mas Abang, masalah haji ini lagi-lagi semua ketentuan itu ada di tangan pemerintah Arab Saudi. Meskipun demikian, ya kami terus berharap menunggu adanya kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Kami terus melakukan persiapan-persiapan, melakukan upaya-upaya, ya. Pertama melalui berbagai pendekatan-pendekatan dialog diplomasi dengan para otoritas pengambil kebijakan Arab Saudi. Namun juga kami ya secara penyiapan terkait dengan teknis pelaksanaan haji pun kami terus melakukan langkah-langkah ya upaya-upaya untuk menyiapkan baik itu pada aspek dokumentasinya ya, kemudian masalah yang juga berkaitan dengan pemondokan ya, kemudian transportasi dan sebagainya. Termasuk yang juga kita sudah mulai siapkan sekarang ini Pak Babak sesuai dengan hasil kesimpulan atau keputusan rapat kerja dengan Komisi 8, yaitu ada beberapa amanat dari keputusan rapat itu. Pertama, kami diminta untuk melakukan konsolidasi dengan kementerian terkait ya. Pertama dengan Kementerian Kesehatan yang berkaitan dengan pelaksanaan haji di musim pandemi, juga dengan Kementerian Perhubungan yang berkaitan dengan transportasi. Ya, dengan Kementerian Kesehatan kami sudah melakukan pembicaraan terkait dengan kewajiban jemaah haji atau calon jemaah haji yang akan berangkat itu harus divaksin terlebih dahulu. Dan sekarang sudah berjalan di beberapa daerah proses vaksinasi untuk calon jemaah haji itu sudah berjalan. Ada ketentuan untuk tahap awal ini harus selesai sampai dengan akhir bulan Maret ini, dan untuk tahap kedua itu nanti mudah-mudahan bisa selesai awal Mei. Ini bagian-bagian ikhtiar kita untuk terus menyiapkan hal itu. Tapi lagi-lagi kami masih menunggu keputusan resmi dari pemerintah Arab Saudi. Ya, jadi seandainya mungkin itu bisa dilaksanakan, mungkin soal jumlah juga dibatasi gitu kira-kira ya Pak? Saya menduga iya, ya karena biasanya Mas Babang bulan seperti bulan sekarang ini itu kuota sudah kami terima. Berapa jumlah untuk Indonesia? Apakah sesuai dengan ketentuan yaitu per mil dari jumlah Muslim Indonesia yaitu 220? Atau ada tambahan ya dari Raja misalnya? Itu sudah kami terima. Sehingga kami bisa melakukan langkah-langkah persiapan-persiapan. Ya, misalnya menentukan berapa biaya BPIH-nya, biaya perjalanan ibadah haji, berdasarkan kuota itu. Berapa kesiapan kami untuk menyiapkan akomodasi, ya, transportasi, penerbangan, kemudian konsumsi, itu sudah ada. Sekarang ini, sampai sekarang kami belum mendapatkan kepastian terkait dengan berapa kuota itu. Sehingga kalau misalnya itu dilakukan mungkin dalam jumlah yang terbatas atau sangat terbatas. Jadi opsi kami tetap ya dilaksanakan, syukur-syukur bisa dilaksanakan penuh, terbatas, atau mungkin pilihan yang ketiga, pilihan yang paling pahit ya ketika kemudian pemerintah tidak membuka adalah pilihannya adalah kita tidak memberangkatkan jemaah haji tahun ini. Ini berandai-andai seandainya jemaah haji bisa diberangkatkan, itu prioritas yang diberangkatkan dulu yang mana Pak Zainud? Apakah yang tertunda kemarin atau seperti apa? Ya, pertama pasti yang tertunda kemarin. Ya, itu prioritas pertama. Kedua, apakah kemudian ada ketentuan dari pemerintah Arab Saudi, misalnya terkait dengan batasan usia, ya, apakah juga ada ketentuan itu misalnya karena di musim pandemi.
apakah juga ada batasan terkait dengan kesehatan. Jadi ini memang masih harus kami lakukan pengkajian-pengkajian lebih lanjut sampai kami mendapatkan kepastian dari pemerintah Arab Saudi. Ya, kami terus mencoba menyiapkan mitigasi terkait dengan penyelenggaraan ibadah haji ini dengan beberapa opsi-opsi dan juga kemungkinan-kemungkinan itu. Oke. Pak Saidud, kita pindah sedikit ya. Ini kan pemerintah sendiri juga menganggap penting gitu ya, dana yang dikumpulkan oleh umat Islam itu ya, melalui apakah zakat, infak, sedekah dan sebagainya ini. Apakah bulan Ramadan ini juga akan jadi momentum untuk mengajak atau menggiatkan pengumpulan dana ini? Ya, salah satu yang dianjurkan di dalam bulan Ramadan, ya bulan suci Ramadan ini adalah kita berlomba-lomba untuk melakukan infak, zakat dan sedekah. Ya, juga mungkin sekarang juga digalakkan dengan wakaf misalnya. Ini merupakan momentum ya yang sangat baik. Mas Bambang, potensi zakat kita ini menurut data di Basnas itu mencapai ya untuk zakat itu 270 triliun. Yang sudah tersimpan itu Pak? Bentar, ini potensi, baru potensi. Ya, namun yang terrealisasi itu baru 2,5 triliun. Artinya masih sangat jauh ya antara potensi dengan realisasi yang bisa kami kelola begitu. Ya. Sedangkan untuk dana wakaf itu mencapai 20 triliun dan baru terrealisasi sekitar 350 miliar. Artinya masih jauh. Ini merupakan potensi dana ya yang bisa nantinya digunakan untuk menyelamatkan ya, untuk membantu ya meningkatkan harkat martabat umat ya, untuk bagaimana ya zakat ya sebagai salah satu kewajiban umat Islam itu bisa membantu mengangkat kemiskinan umat dan rakyat Indonesia ini. Umat Islam tentunya ya, karena zakat itu tasarufnya sudah jelas, kecuali kalau sedekah dan infak itu boleh digunakan untuk yang lain, tapi kalau untuk zakat itu tasaruf atau penggunaannya memang dikhususkan untuk umat Islam. Jadi apa program atau langkah pemerintah memanfaatkan momentum Ramadan ini Pak? Ya, kami terus membangun ya, menyampaikan, mengajak ya kepada umat ya melalui tokoh-tokoh agama, ormas-ormas Islam ya, mubalek-mubalek ketika menyampaikan pesan-pesan agama itu, mari kita berlomba-lomba untuk meningkatkan amal ibadah khususnya zakat ya, kemudian infak dan sedekah serta juga wakaf ya. Ini memang bagaimana membangun literasi uang kemuliaan ini ya, agar bisa terus dioptimalkan. Ini saya kira menjadi tanggung jawab kita bersama. Tentunya melalui media yang baik ini juga saya mengajak kepada umat Islam untuk berlomba-lomba mengeluarkan zakatnya ya. Bahkan di dalam ketentuan yang dikeluarkan oleh MUI pada bulan Ramadan itu di musim pandemi boleh kita mengawalkan membayar zakat agar bisa segera ditasarufkan atau diberikan kepada yang berhak mendapatkan zakat itu. Oke. Mungkin Pak Wakil Menteri Agama ingin menyampaikan himbauan atau apa kepada seluruh masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Muslim, bagaimana memberi makna bulan Ramadan ini, dan sekaligus mungkin ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa Ramadan. Silakan Pak. Baik, terima kasih Mas Bambang melalui forum yang
baik ini inspirasi masyarakat Jawa Tengah, ya, saya mengimbau kepada umat Islam untuk menyiapkan diri menyongsong bulan suci Ramadan untuk bagaimana nantinya kita bisa mengisi bulan yang penuh berkah, bulan yang penuh rahmah, ya, maghfirah dari Allah, itu kita manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Dengan pertama takarub kepada Allah, ya, mendekatkan diri kepada Allah agar kita semuanya diselamatkan dari bahaya. Bangsa Indonesia juga segera diselamatkan dari wabah yang sangat membahayakan ini, dan juga tentunya kita berdoa seluruh umat manusia juga dalam kesejahteraan, ya, berkah di bulan Ramadan yang sangat mulia ini. Kemudian yang kedua, mari kita meningkatkan amal ubudiyah kita, amalan-amalan sunnah kita tingkatkan. Juga yang paling penting adalah bagaimana kita semangat untuk berbagi, semangat untuk memberikan kasih sayang kepada saudara-saudara kita yang belum berkesempatan. Ya, inilah kesempatan yang baik. Mudah-mudahan melalui harta yang kita miliki, ya, itu bisa kita keluarkan sebagian untuk kita sedekahkan, kita tasarufkan pada saudara-saudara kita yang membutuhkan. Itu adalah bagian yang sangat mulia yang diajarkan oleh Rasulullah, dan mudah-mudahan melalui zakat itu harta kita menjadi bersih dan juga tambah berkah. Ya. Dan yang ketiga, kami mengajak kepada seluruh bangsa Indonesia untuk mari kita membangun persaudaraan, baik persaudaraan Islamiyah maupun persaudaraan kebangsaan, agar bangsa kita ini selamat dari berbagai macam ujian. Demikian Mas Bambang. Dan terima kasih sekali lagi forum yang luar biasa ini. Terima kasih Bapak Wakil Menteri Agama, Bapak Dr. Andes Haji Zainud Tauhid Saadi MSI, telah berbagi di Forum Bangsa TV di dalam program Ramadan Penuh Makna. Sukses terus Pak, sehat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jujur ya, aku bangga loh sama kamu. Ah, biasa aja kali, Rin. Kamu hebat, akhirnya berani memulai usaha open PO brownies keju resep andalanmu. Begitulah, Rin. Mungkin momennya baru dapat sekarang. Kenapa nggak dari dulu sih? Brownies keju bikinanmu endes banget. Panjang ceritanya, Rin. Keputusan aku untuk fokus memulai usaha brownies ini selalu ada aja kendalanya. Beresin skripsi lah, lembur kerja, bantuin Reno bikin tugas akhir, makan malam bareng. Ih, aku gak ada apa-apa kok sama dia. Percaya Mbak Chef Gendis. Terus kenapa akhirnya kamu bisa yakin memulai usaha ini? Sekarang aku punya modal yang kuat, Rin, dan dijamin. Dijamin siapa, Dis? Jamkrindo, jaminan kredit Indonesia. Setiap modal usaha kredit usaha rakyat mendapatkan penjaminan Jamkrindo. Awali usahamu, tumbuhkan bisnismu. Jamkrindo, solusi UMKM menuju sukses. Silakan dicoba. Dijamin endes.